Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabar Anda di hari ini? Saya doakan kalian tetap sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di video ini yang akan kita bahas adalah waspada dan tetap hati-hati ketika telat bayar atau gagal bayar di aplikasi Julo di akhir tahun ini. Ada penawaran-penawaran diskon, ada juga penawaran-penawaran yang mungkin itu bisa menjebak kalian sehingga kalian melakukan pembayaran, tetapi ketika dilakukan pembayaran justru hutang kalian tidak berkurang. Contohnya ada penawaran diskon yang dikirimkan melalui email. Jadi silakan kalian tinggal lihat di layar di sebelah sini ya. Sebelah sini. Silakan kalian lihat email yang dikirimkan oleh Deskol atau debt collector pinjaman online Julo yang mengirimkan email ketika ada nasabah yang telat bayar lebih dari 347 hari. Dan jika kalian mengalami pengalaman yang sama dikirimkan email penagihan atau penawaran diskon di akhir tahun, silahkan kalian bisa berbagi pengalaman dengan tuliskan di kolom komentar agar teman-teman yang lain juga bisa tahu bagaimana ketika kalian ditawari diskon oleh debt collector pinjaman online Julo yang dikirimkan melalui email. Nah, di email ini silahkan sambil kalian lihat saja, saya tidak akan membaca secara detail ya, cuman saya garis besarnya saja. Ketika telat bayar di aplikasi Julo lebih dari 347 hari dan kalian ditawari pelunasan diskon. Ini di email ini tercantum utangnya 6.400.000 lebih, lalu kalian hanya membayar 4.502.000. Nah, ini harus berhati-hati. Kenapa harus berhati-hati? Takutnya gini, ketika kalian melakukan pembayaran 4.500.000 yang disarankan oleh Deskol dari pinjaman online Julo tersebut, nanti ketika kalian melakukan pembayaran ternyata sisa utang kalian masih belum lunas. Padahal di email ini dicantumkan bahwa ketika kalian sudah melakukan pembayaran 4.500.000 akan dibuatkan surat lunas dan juga akan dihapus dari blacklist di aplikasi Julo. Katanya, jadi tetap berhati-hati karena mungkin saja si DC pinjol ini hanya merayu kalian agar kalian melakukan pembayaran agar dia mendapatkan struk pembayaran. Karena kan yang namanya debt collector pinjaman online itu mereka mendapatkan bonus atau mendapatkan gaji ketika ada nasabahnya membayar. Jadi mereka akan melakukan apapun caranya agar nasabah segera membayar. Nah, diskon ini bisa saja jebakan atau mungkin ini benar, bisa saja terjadi ini adalah diskon yang benar ditawarkan oleh aplikasi Julo. Tetapi ketika kita melakukan pembayaran itu harus betul-betul negosiasi yang pasti. Jangan sampai kalian ujung-ujung melakukan pembayaran tetapi ternyata sisa hutang tetap ada dan nanti kalian akan ditagih lagi. Jadi tetap waspada ketika kalian ada yang telat bayar atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online Julo lebih dari 347 hari. Ini pastilah banyak pinjaman online di akhir tahun ini, banyak yang menawarkan diskon, ada yang menawarkan tentang bagaimana caranya melunasi hutang agar lebih ringan, bisa direstrukturisasi dan sebagainya. Pokoknya banyak sekali akal-akalan dari debt collector pinjaman online untuk mendapatkan struk pembayaran. Karena ini akhir tahun, mungkin mereka atau pinjol ini akan tutup buku sehingga dikejar target. Habis-habisan apapun akan dilakukan oleh debt collector pinjaman online untuk mendapatkan uangnya kembali. Tapi kalau kalian memang sudah tidak mampu bayar, jangan memaksakan membayar. Apalagi kalian sampai membayar dengan cara meminjam uang lagi, dengan cara berutang lagi, itu tidak boleh dilakukan. Ketika kalian tidak mampu bayar, stop pembayaran dan gagal bayarkan di aplikasi pinjaman online manapun, termasuk di aplikasi pinjol Julo. Dan ketika ditawarkan diskon pelunasan seperti ini, hati-hati dan waspada, jangan ujung-ujung melakukan pembayaran karena ini sistemnya online. Kalau online itu kan kita tidak ketemu dengan orangnya, tidak ketemu dengan orang-orang yang setiap hari menagih, itu tidak ketemu. Makanya tetap waspada, penawaran apapun dari debt collector pinjaman online, baik itu Julo ataupun pinjol yang lain di akhir tahun ini tetap waspada. Kalian yang telat bayar atau gagal bayar di akhir tahun sangat harus berhati-hati dengan berbagai macam cara penagihan yang dilakukan oleh debt collector pinjaman online manapun. Oke, itulah info buat teman-teman semuanya yang mungkin ada di antara teman yang mendapatkan email seperti ini ditawarkan diskon pelunasan. Silahkan kalian bisa berbagi pengalaman di kolom komentar agar teman-teman yang lain juga mungkin ada yang bisa teredukasi bahwa kita ketika mendapatkan
penawaran diskon dari pinjol manapun harus berhati-hati, karena itu belum tentu benar dan belum tentu 100% bisa dipertanggungjawabkan. Oke, semoga sharing ini bermanfaat, dan buat teman-teman semua yang saat ini mungkin masih kesulitan ekonomi, masih belum bisa bangkit dari keterpurukan, masih ketakutan didatangi desa lapangan, kalian tenangkan diri, kuatkan mental kalian, dan ingat selalu meminta pertolongan sama Allah, mendekatkan diri sama Allah, beribadah sama Allah, dan memohon ampun sama Allah yang sungguh-sungguh, yang ikhlaskan semua ini agar kalian diberi bantuan oleh Allah, diberi solusi terbaik oleh Allah, agar segera bisa keluar dari mara bahaya, agar kalian bisa keluar dari jeratan utang pinjaman online, dan segera diberi solusi terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jika kita selalu membiasakan diri untuk mendekatkan diri sama Allah, untuk memohon ampun sama Allah, beribadah sama Allah, insya Allah suatu saat nanti kalian akan diberi solusi terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dijauhkan dari segala macam mara bahaya dan permasalahan hidup yang mungkin saat ini sedang kalian hadapi. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.